selamat siang Pak Manggapul dan selamat siang semuanya. Jadi kami dari kelompok payroll untuk IA Batam, kami akan mempresentasikan mengenai web payroll kami. Nah, jadi itu mengenai tampilan akan dijelaskan oleh tim saya. Silakan. Oke, nama saya Niko. Sekarang saya akan menjelaskan bagian login page. Di dalam login page ini ada dua hal yang penting, yaitu email address dan password untuk dapat mengakses ke dalam website ini sebagai admin maupun user atau employee. Oke, baik. Jadi di dalam tampilan ini terdapat ada 5 macam table, yakni ada table employee, ada salary, dan juga ada department, dan ada job roles, dan ada education. Nah, di tampilan ini kita bisa menggunakan tampilan desktop ataupun tampilan mobile yang bersifat responsif. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya akan menjadi seperti ini ketika kita menggunakan tampilan mobile. Ada menu-menunya, lalu ya seperti ini. Lalu ketika kita munculkan tampilan desktop, akan seperti ini. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang table employee dulu. Jadi kita klik enter untuk masuk. Nah, begini ketika kita mengklik table employee. Dan ini ketika kita masuk sebagai admin, ini bisa di-add lagi, bisa ditambahkan lagi employee-nya, karyawannya. Jadi di sini terdapat nomor karyawan, ada email, terus segala macam data diri dari si karyawan tersebut. Lalu kita kembali, kita ke table salary atau gaji. Jadi ketika kita masuk, kita klik enter. Nah, ini tampilan kita sebagai admin. Di sini terdapat nama dari karyawan, terus juga nomor karyawan, bank account dari karyawannya tersebut, terus ini bulan keberapa, gajinya berapa, tax-nya berapa, dan net salary-nya berapa. Nah, terus juga bisa ditambahin lagi nih salary-nya, table salary, untuk karyawan yang lain gitu. Terus ketika kita masuk ke user, table salary ini akan muncul seperti ini. Nah, jadi si user hanya bisa melihat bulan berapa, salary-nya berapa, dan nama si usernya tersebut. Oke, kita kembali melihat table yang department. Jadi ketika kita masuk, di sini kita akan melihat ada departemen apa saja sih di dalam AIA Batam ini. Nah, ini tampilan kita ketika kita masuk sebagai admin. Jadi di sini ada departemen kodenya, nama departemen, terus juga berapa orang karyawan sih yang ada di dalam departemen ini. Dan admin ini bisa memiliki hak akses untuk mengedit nama employee-nya, nomor employee-nya, ada berapa tahu di kemudian hari terdapat penambahan di departemen AIA Batam ini. Oke, kembali. Dan yang akan dilanjutkan oleh Saudara Kelvin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. The next ada job roles. Silakan di enter. Oke, di dalam job roles nih ada terdapat department kode, ada job role name, ada number of employee. Dan untuk user, action ini nggak bisa, tidak ternampak dan ini hanya untuk administrator admin aja dan terdapat add job role juga. Baik. Next table ada education. Di education ini untuk data karyawan yang lulusannya dari mana, misalnya dari SMP, ada SMA, SMK, D3, S1, S2, S3. Di sampingnya ada tabel berapa banyak sih pekerjanya. Baru ada fitur untuk tambahin education-nya juga. Dan juga terdapat action untuk admin.
yang tidak bisa dilihat oleh user. Oke, jadi itu mengenai tampilan dari payroll IA Batam, Bapak. Dan kemudian kita akan menunjukkan sekali lagi bahwa web dari payroll IA Batam ini sudah sepenuhnya responsif dan kita bisa mengakses ini di dalam handphone kita. Jadi untuk saya sengaja menambahkan slide right to see more for smaller screens karena sebab kalau di dalam handphone tabel itu bisa digeser. Jadi para user ini juga bisa menengok secara lebih detail dan lebih jelas mengenai data-data yang ada gitu. Seperti ini contohnya, dan kemudian kita akan lanjut ke bagian table yang akan dijelaskan oleh saudara Niki. Baik, ini merupakan database atau table dari aplikasi dari payroll AIA. Oke, sekarang departemen. Masuk departemen. Di dalam departemen ini terdapat ID-nya 123, di mana ID 1 itu merupakan memiliki departemen code-nya dev, yang berarti developer. ID 2 memiliki departemen code-nya ACC atau accounting. ID 3 itu memiliki kodenya SAL atau enggak sales. Sekarang education. Education di dalamnya terdapat ID dan education term. 1 merupakan SMP, 2 SMA, 3 untuk SMK, 4 D3, 5 S1, 6 S2, dan 7 S3. Selanjutnya, employee. Oke, ini merupakan tabel di mana adanya data-data employee, ID employee tersebut, numbernya, fotonya, namanya, emailnya, departemen ID-nya itu, job position-nya, entry date, resignment date, gender atau birthplace, birth date, address, education ID, dan employee term. Sekarang group user. Group user ini merupakan tempat ada untuk membedakan grupnya. Ada employee, admin, dan manajernya. Sekarang job position. Job position ini terdapat job label yang dibedakan melalui departemen code-nya. Jadi dev itu ada front end developer dan back end developer. Dan UI atau UX. Accounting itu ada SEC itu accounting dan tax analysis. Sales ada marketing dan digital marketing. Sekarang salary-nya. Salary ini merupakan tempat data-data salary yang akan diberikan ke user tersebut. Dan sekarang usernya. User ini merupakan tempat data-data seperti ID, username, password, dan group ID. Oke, itu saja untuk bagian database kami. Jadi itu mengenai database Selanjutnya kami. Itu adalah database dari IA Batam, payroll web kita. Dan sekarang saya, Frederick, akan menjelaskan tentang web atau code base dari payroll IA Batam ini. Nah, pertama saat kita masuk, kita akan disuguhkan dengan tampilan login. Dan ini adalah login.php, di mana inilah yang membangun tampilan dari login page tersebut. Di sini, saya menggunakan Bootstrap untuk membantu dalam proses styling saya. Kemudian saya menggunakan bantuan dari Google Fonts untuk font family yang kita bisa lebih mengcustomize font family yang kita inginkan. Di sini saya memilih font bernama Questrial untuk membuat essence font yang berbentuk seperti demikian. Kemudian saya juga memiliki login.css untuk membantu proses styling saya di dalam login page ini. Nah, untuk login page ini adalah code base dari login page ini.
Jadi di sini saya menggunakan kontainer, kemudian saya menggunakan sistem grid row dan call untuk membangun si login page ini. Kemudian ini form yang nantinya akan digunakan sebagai penghubung untuk bagian controller dari login nantinya. Nah, kemudian saat kita masuk, nanti, ini adalah tampilan yang akan dikasih kepada user pada saat pertama mereka masuk, di mana code base-nya adalah index.php. Inilah yang membangun code ini. Jadi kita memiliki navbar, di mana berfungsi sebagai bagian ini, dan itu diisi dengan para anchor, di mana ref-nya ini akan menuju ke data-data atau tampilan-tampilan yang kita inginkan. Seperti contohnya salary, job, employee, itu semua akan diarahkan. Jadi sekiranya kita memilih salary, maka ini akan menuju ke salary.php, salaryadmin.php. Dan saat ini akan menuju salary user, maka dia akan menuju ke salary user.php. Nah, untuk lebih lengkap mengenai codebase ini, nanti bisa Bapak tengok di file yang akan saya kirimkan atau share kepada Bapak nantinya. Tapi secara sekilas, untuk ini, tampilan ini, saya menggunakan bantuan dari index.css juga, di mana untuk background ini, saya menggunakan sistem background image dan background size dan min height-nya. Kemudian di sini saya ada define juga fontnya itu seperti apa. Kemudian di sini juga ada media query yang akan membantu saya sekiranya nanti web ini akan menuju ke tampilan HP atau tidak. Nah, itu mengenai index.php. Kemudian card-card ini beserta ikonnya ini saya menggunakan bantuan dari yang namanya Font Awesome, di mana ini akan memprovide bantuan kepada saya untuk memiliki akses terhadap gambar-gambar ikon yang interaktif ini. Jadi seperti contohnya ikon ini, saya hanya cukup menginput ikon ini. Ikon dan ikon users, di mana saya dapatkan dari Font Awesome itu. Dan untuk struktur dari ini, saya menggunakan sistem row dan call, beserta saya di sini define juga. Kalau misalnya dia size dari screen-nya itu medium, maka dia akan dibagi menjadi 4. Di mana dalam satu tampilan desktop itu kita memiliki 12. Dengan call MD4 kita akan membagi grid-nya menjadi 3. Jadi makanya di sini bisa 3 card. Dan kalau misalnya dia screen-nya itu kecil, maka saya akan membuat 12 untuk mengisi semua space yang ada di dalam handphone. Seperti ini. Makanya dia strukturnya jadi 1 per 1 di saat handphone, dan menjadi berbagi 3 di indeks. Oke. Nah, itu sekilas mengenai bagian indeks ini. Kemudian kita memiliki job, kita memiliki tampilan employee, memiliki tampilan education, dan memiliki tampilan department, serta tampilan dari salary. Jadi kita akan mulai dari employee, di mana employee ini kita akan menampilkan data employee dari database. Jadi kita akan pergi ke employee. Nah, di sini saya tetap mengimport bantuan Bootstrap beserta Font Awesome dan Google Fonts untuk membantu saya. Dan juga saat kita masuk sini, kita akan tetap memiliki navbar ini supaya saat user ingin back, mereka tidak harus hanya tekan tombol back, mereka juga bisa pilih ke tempat lain yang mereka inginkan. Untuk fetch data dari table yang ada di dalam employee, ini saya menggunakan query dari PHP, di mana saat ini saya require dari employee controller.php, dan di dalam employee controller.php ini sebenarnya ada query-query yang telah saya bikin, cuman untuk proses untuk UTS ini kita akan membuat hanya dari CRUD, kita akan membuat hanya dalam bentuk get. Jadi
di sini saya ada menginclude connection.php. Jadi apa itu connection.php ini? Itu saya dapatkan dari query untuk mendapatkan tabel yang kita punya dari PHPMyAdmin ini. Jadi di sini kita memiliki database bernama payroll dengan 7 table. Nah, untuk membuat connection ke table itu, saya mendefine connection sebagai bentuk atau wadah untuk mendapatkan si database ini. Maka dari sini saya namakan payroll, di mana sesuai dengan nama database saya. Nah, setelah saya mendapatkan connection, saya masukkan ke dalam include di controller ini. Dan setelah masuk ke controller, maka saya cukup ambil dari controller ini, di mana sudah memiliki akses terhadap connection.php ini, yaitu database saya. Baru dari situ, ini sebenarnya untuk bagian alert yang saya tujukan untuk proses untuk UAS nanti. Jadi itu akan saya jelaskan di UAS nanti. Nah, untuk yang ini, Pak, ini adalah back dan add employee, di mana kita bisa nampak di sini. Dan ini adalah bagaimana saya memfetch data dari database tersebut. Jadi di sini saya memiliki query, di mana saya men-select semua dari table employee. Dari table employee ini. Saya men-select semua ini, ID sampai employee term. Saya joinkan dengan data dari department. Karena seperti yang kita tahu, bahwa table dari payroll ini, itu kita memiliki hal seperti readme.md. Ini sepertinya. Nah, kita memiliki foreign key department ID, foreign key job label, dan foreign key education. Ini, foreign key ini nantinya akan terhubung ke primary key dari department. Jadi, di sini saya join dengan department. Nah, di sini saya memiliki department ID, di mana itu foreign key. Saya join dengan department, di mana primary key ini adalah ID. Jadi saya join, kemudian employee.department ID itu sama dengan department.id. Begitu foreign key dan primary key ini terhubung, maka saya hanya dengan dari employee ini saya memiliki department ID ini, saya bisa mendapatkan field bernama department code dan department name yang bisa saya fetch di dalam sini. Department code sebagai dev dan developer. Sesuai dengan ini ID 1 dan employee ini memiliki department ID 1 juga. Jadi otomatis dia department code-nya adalah dev dan department name-nya adalah developer. Dan saya juga ada join ke table-table lainnya seperti education dan position untuk mendapatkan field-field yang ada di dalam table ini seperti department code, job label, kemudian education ada education term. Sehingga saya tidak perlu memasukkan education term, job label, department code, dan name semua di dalam employee yang akan berujung tabel ini akan semakin panjang. Jadi saya cukup provide ID-nya aja. Nah, begitu saya membuat query-nya sudah lengkap, saya akan hubungin ke database yang ada ini. Database payroll, kemudian kita akan query, dan query-nya ini kita masukkan query yang telah kita bikin. Begitu kita mendapatkan hasilnya, kita akan fetch ASOC, di mana hasil yang kita terima dari query itu adalah objek atau array. Untuk membuat dia bisa di-fetch, kita harus menggunakan while dan fetch ASOC. Nah, begitu dia ada list row-row untuk di-fetch atau untuk di-render, maka dari while ini dia akan generate. Jadi contohnya ada 2 row, maka dia akan generate 2 kali. Gitu. Nah, apa yang akan di-generate 2 kali itu adalah yang saya letakkan di dalam sini. Jadi saya letakkan satu card berisi dari data-data dari yang kita punya. Nah, hasil dari fetch ini kita tinggal sesuaikan dengan nama dari kolom yang ada ini. Jadi kalau misalnya employee number, ya kita tinggal masukkan employee number seperti ini, kita fetch, terus kita masukkan namanya, begitu juga dengan yang lainnya. Itu untuk yang PHP, Pak. Kemudian kita akan menuju ke bagian
salary. Nah, salary ini saya juga melakukan hal yang sama, kurang lebih. Nah, untuk salary ini saya memiliki, saya menggunakan grid table untuk tampilannya, dan saya juga menambahkan class table responsive dari Bootstrap, di mana dengan menambahkan table responsive ini, kita bisa scroll di saat width-nya itu seukuran HP. Nah, saya juga masukkan detail-detailnya, dan saya juga melakukan query dari table salary. Saya joinkan dengan employee untuk mendapatkan employee number-nya. Nah, begitu saya mendapatkan data yang saya butuhkan, saya tinggal tampilkan seperti biasa. Jadi ini untuk data, ini untuk get data dari table si salary dan employee. Nah, kemudian saya juga ada membuat tampilan check salary for users. Jadi ini yang akan ditampilkan kepada users jika user itu login sebagai user, sebagai employee. Dan jika sebagai employee. Dan jika dia login sebagai admin, maka dia akan mendapatkan tampilan seperti ini. Di mana dia bisa mengecek semua list yang ada. Oke. Jadi ini hanyalah coding yang saya lakukan dengan biasa juga. Jadi di sini saya juga hanya menggunakan sistem grid row dan call, kemudian saya menggunakan sistem saya menggunakan card untuk membuat tampilan seperti ini. Beserta image ini, kenapa dia bisa kayak gini, itu karena saya menggunakan CSS untuk image ini, saya menentukan height-nya 15 rem, dan saya menggunakan object fit. Jadi, dia bakal seukuran ini. Dan background-nya itu saya kasih light gray, jadi background-nya juga light gray. Di sini juga ada beberapa media query yang saya gunakan untuk membantu dalam responsifnya. Kemudian setelah salary kita punya department. Nah, di department ini saya juga menampilkan seperti biasa department dalam bentuk table, juga dengan table responsif seperti biasa, dan saya lakukan query seperti biasa, select dari department, dan saya joinkan employee. Nah, baru saya save fetch seperti demikian. Jadi saya joinkan dengan employee ini untuk melihat apakah ada employee yang memiliki department gitu. Nah, kalau misalnya jadi saya lakukan ini untuk mengecek apakah ada. Jadi saya select semua dari department. Department memiliki 3 field, di mana department code, department name, dan ID. Dia memiliki 3 row, maka saya fetch 3-tiganya. Department code dan department name, karena di dalam database itu ada 3, maka di sini juga muncul 3. Sama seperti database. Dan yang keempat ada job roles. Ini saya juga lakukan sama. Job roles ini saya juga lakukan yang sama dengan query di mana saya select semua dari job position, di mana di dalam job position ini kita memiliki job label dan department code dengan 7 row. Maka saya ambil semua data dari database ini menggunakan query select semua dari table job position dalam database payroll. Begitu saya mendapatkan hasilnya, saya query, dapat hasilnya, maka saya akan fetch menggunakan while. Karena row-nya ada 7, maka while ini akan berulang selama 7 kali. Nah, itu jadi maka dari sesuai dengan tabel yang kita punya, ini kita punya 7 row dari job label, maka di sini juga bakal muncul 7 sesuai dengan data dari database yang kita punya. Oke. Nah, setelah job ini, kita akan back dan menuju ke education, di mana ini adalah fitur terakhir dari payroll IA Batam. Nah, di sini untuk page dari education ini, kita akan buka education.php. Di sini saya tetap mengimport semuanya seperti biasa beserta CSS dari education ini. Nah, kemudian navbar ini juga saya provide seperti biasanya.
Untuk code base-nya sendiri, Pak, saya meletakkan beberapa komentar-komentar yang mungkin bisa membantu Bapak dalam proses perjalanan untuk membaca coding saya. Jadi seharusnya coding saya akan lebih terstruktur dan rapi untuk Bapak baca. Nah, jadi untuk di education ini saya juga menggunakan sistem grid table juga, beserta table responsif, supaya user juga bisa baca detail dari education ini di handphone juga. Nah, ini juga saya fetch melalui education punya table. Jadi di education ini kita memiliki 7 row juga, di mana itu ada SMP sampai S3, salah satu bagian dari business flow dari payroll untuk IA Batam. Nah, jadi di sini saya juga fetch untuk 7 row juga, Pak. Gitu. Jadi itu adalah masing-masing dari page-nya, tapi yang terpenting tadi, semua dari data-data yang saya tampilkan itu berdasar dari database payroll dan table yang tersedia di sini. Untuk user dan group user, beserta function untuk add, edit, dan delete, itu akan dilanjutkan di dalam UAS nanti. Setelah saya menerima pembelajaran dari Bapak, yang akan tentunya saya kembangkan juga. Jadi, kurang lebih itu sih Pak, untuk penjelasan code base dari IA Batam ini, di mana code base yang telah dibuat ini itu juga sudah sepenuhnya responsif, di mana semua navbarnya berfungsi, oke, dan juga semua data yang ditampilkan di sini itu berdasar dari database yang telah dibuat di PHP MyAdmin ini. Dengan semua struktur tabel dari Bapak juga, dan juga semua tabel ini juga udah memiliki isi, maka itu menjadikan ini sebagai akhir dari sesi code base payroll IA Batam ini. Nah, jadi itu untuk code base-nya, dan juga tadi adalah presentasi mengenai table dan juga mengenai interface. Itu menandakan akhir dari sesi presentasi dari payroll IA Batam ini. Jadi kurang lebih itu sih Pak dari kami. Semoga dengan ini bisa ini bisa menjadi presentasi yang cukup jelas bagi Bapak, dan rasa itu saja Pak. Sekian atas presentasi Bapak. Kami dari kelompok payroll IA Batam mengucapkan terima kasih.